dari setiap bala musibah yang Allah turunkan pada hari Rabu akhir bulan Safar. Nanti setelah Habib ceritakan, jelaskan, Habib kirim lewat grup. Nanti biar Ustadz hari nanti yang fotokopi nanti diselebarin atau diajak masyarakatnya untuk pada malam Rebunya kumpul melakukan amalia yang dianjurkan. Ada beberapa amalia. Yang pertama disebutkan dalam kitab Mujarabah, qala al-alama Syekh Imam Dair Rabiul rahimahullah, dzakara ba'du arifin, disebutkan oleh mereka orang-orang yang wali min auliillah, orang-orang yang arif billah, orang yang mengenal Allah, anahu yanzilu fi kulli sanah 300 alf baliyah wa 20 alfa minal baliyah. Allah turunkan di Rabu akhir bulan Safar itu 320.000 bala. 320.000 bala. Wa kullu dzalika fi yaumi arbi akhir bulan Safar, dan itu semua diturunkan di Rabu akhir bulan Safar. Jadi di Rabu akhir bulan Safar Allah turunkan semuanya. Ini katakan. Fayakunu dzalika yaum as'ab ayamus sanah, maka hari itu dikenal dengan hari yang paling sulit selama 1 tahun. Hari yang paling susah selama 1 tahun. Di Rabu akhir bulan Safar itu. Ini katakan. Faman shalah fi dzalikal yaum, barang siapa yang sholat pada hari tersebut 4 rakaat, 4 rakaat, yaqra fi kulli rakaatin minha ba'dal Fatihah, baca setiap rakaatnya setelah membaca surat Al-Fatihah, surah Inna A'tainakal Kautsar, baca surah Inna A'tainakal Kautsar, surah Al-Kautsar sebanyak 17 marrah, sebanyak 17 kali. Al-Ikhlas 5 marrat, surah Al-Ikhlas 5 kali. Al-Muawwidatain marratan, dan Al-Falaq dan An-Nas 1 kali 1 kali. Salat 4 rakaat. Boleh 1 kali salam, boleh 1 kali salam itu 2 kali tasyahud, atau 1 kali tasyahud, atau 2 kali salam, 2 rakaat. Yang lebih afdal 2 rakaat. Salat setiap rakaat baca surat Al-Fatihah, Inna A'taina sebanyak 17 kali, Al-Ikhlas sebanyak 5 kali, Al-Falaq An-Nas sebanyak 1 kali 1 kali. Jadi jumlahnya 4 rakaat. Al-Kautsar berapa kali? Berapa? 17. Al-Ikhlas 5, Al-Falaq 1, An-Nas 1. Setiap rakaat baca 4 rakaat. 4 rakaat baca setiap rakaatnya. Kalau kita baca tersebut dengan izinnya Allah, setelah sholat baca doa yang dianjurkan. Nanti Habib kirim doanya lewat grup. Doanya itu Allahumma ya syadidul guwa wa ya syadidul mi'al, ya ajiz dzal bi'idzatika jami' khalqi ikfini min jami' khalqi ya muhsin ya mujamil ila akhiri. Agak lumayan doanya, enggak terlalu panjang, pendek doanya. Barang siapa yang melakukan hal itu, hafizahullahu ta'ala bikaramihi min jami'il balaya allati tanazzala fi dzalikal yaum, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menjaga dia dari setiap bala yang Allah turunkan pada hari tersebut. Wala tahimu haula baliyatu min tilka bala ila tamamis sana, dan dia tidak akan pernah terkena daripada bala yang Allah turunkan selama 1 tahun. Amalkan. Ini amalan pertama. Salat berapa rakaat? 4 rakaat. Setiap rakaat baca surah apa? Surah apa? Inna A'taina 17, Al-Ikhlas
5 kali. Al-Falaq, Anas 1, Al-Falaq 1. Dikatakan dengan izinnya Allah, Allah akan jauhkan dari setiap balak daripada kita orang. Itu amalan pertama. Lakukan pada malam Rabu. Amalan kedua, wa qala Syekh Al-Buni rahimahullah, disebutkan oleh Syekh Al-Buni rahimahullah dalam kitab Al-Firdaus, Inna Allah azza wa jalla yunzilu bala'an fi akhiri arbi'a minas safar baina sama wal ard fayaqudul muwakkalu bi wa yusallimu ila qutubil ghath fayufarriqu ala alam. Beliau katakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala turunkan bala di hari Rabu bulan Safar di antara langit dan bumi, di antara langit dan bumi tengah-tengah. Diambil oleh malaikat, diserahkan kepada Al-Qutubul Ghath. Qutub ini adalah pemimpin para wali yang ada di dunia ini. Sebagaimana Syekh Abdul Qadir Jailani yang setiap saat selalu ada, setiap zaman. Artinya wafat Syekh Abdul Qadir Jailani diganti wali baru, wafat diganti lagi wali, wafat diganti lagi sampai detik ini. Siapa sekarang? Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Siapa beliau? Mengatakan oleh malaikat diserahkan kepada beliau. Beliaulah yang menyerahkan fayyurfa'u ala alam. Beliau yang menyebarkan seluruh alam dunia ini. Makanya beban seorang wali Allah itu luar biasa. Bayangkan disuruh Allah membagikan bala musibah kepada dunia ini. Masya Allah. Mengatakan fama hasala minal mauti au bala'in au hamin illa wa yakunu minal bala' alladhi yufarigul kutub. Tidaklah terjadi kematian, bala, kesedihan, kesusahan, penyakit, musibah dan berbagai macamnya, kecuali bala yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari Rabu akhir bulan Safar yang dibagikan oleh para wali Allah al-Ghucub tersebut. Mengatakan, pernah enggak ngalami susah, sakit? Pernah ngalami sakit? Pernah. Itu bala yang diturunkan oleh Allah di Rabu akhir tahun lalu. Dikatakan pernah nangis sedih, bukan nonton sinetron, susah hati, sudah pernah. Dikatakan itu bala yang Allah turunkan di akhir Rabu di bulan Safar tahun lalu. Masya Allah. Faman yuridis salama min dalika, barang siapa yang pengen selamat dari hal tersebut, yang pengen selamat, ini katakan, yang pengen selamat dari hal tersebut, fayusalli sita rakaat, salat 6 rakaat, salat 6 rakaat, ini katakan 2 rakaat 2 rakaat 2 rakaat. Yaqra fil ula bi umil Qur'an wa ayatul kursi wa fi tsaniyah suratul ikhlas. Ini katakan baca setiap rakaat pertama baca Al-Fatihah dan ayat kursi, rakaat kedua Al-Fatihah dan surah Al-Ikhlas. 2 rakaat 2 rakaat 2 rakaat. Rakaat pertama baca ayat kursi, rakaat kedua baca Al-Ikhlas. 2 rakaat 2 rakaat 2 rakaat, sebanyak 6 rakaat. Lalu baca doanya. Di antara inti doa tersebut minta kepada Allah untuk minta jauhkan dari setiap bala musibah. Nanti Habib kirim lewat grup. Ustaz Ari nanti minta aja kepada Ustaz Ari nanti. Ini katakan biar nanti difotokopi, dibagiin, atau nanti malam Rabu diumumkan lagi, diajak masyarakat untuk mengamalkannya bareng-bareng. Kumpul di masjid atau di musola. Dikatakan yang perempuan yang dalam keadaan haid dan nifas di belakang saja nanti. Nggak bisa ngamal ini, nanti ada amalan yang khusus untuk perempuan yang haid dan nifas dan anak-anak. Ini amalan yang kedua. Lalu amalan yang ketiga, dikatakan
Diriwayatkan dalam kitab Na'tul Bidayat, orang yang sholat 4 rakaat, setelah kita sholat 4 rakaat tadi, yang pertama tadi, oh belum, rakaat amalan yang ketiga ini di akhir Rabu bulan Safar dikatakan fayustahabu an yaqra fi surah Yasin. Disunnahkan untuk baca surah Yasin. Amalan yang ketiga, disunnahkan untuk baca surah Yasin pada malam Rabu, baca surah Yasin. Fa idza wasala ila qali ta'ala salamun qala min rabbir rahim yukarruha 313. Setelah sampai kalimat salamun qala min rabbir rahim, diulang-ulang kalimat itu salamun qala min rabbir rahim sebanyak 313 kali. 313. Banyak atau sedikit? Sedikit. Salamun qala min rabbir rahim, salamun qala min rabbir rahim, salamun qala min rabbir rahim, salamun qala min rabbir rahim. Sedikit, enggak banyak. 313. Setelah lanjutkan baca doanya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwal wal afat wa taqdilana biha jamil hajat wa zahiruna biha jamil syai'at wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tubalighuna biha aqsal ghayat min jamil khairat fil hayati wa ba'dal mamat innaka ala kulli syai'in qadir. Terus Allahumma ashrif anna syarra ma yanzilu minas sama' wa ma yakhruju minal ard innaka ala kulli syai'in qadir. Baca doa itu. Nanti dikirim juga. Aku kirim nanti, mengatakan di grup. Amalkan itu. Itu bisa ngamalkannya di rumah boleh, di masjid boleh, berjamaah boleh, atau sendirian boleh. Lalu setelahnya minta kepada Allah di dalam perkara dunia dan akhirat, dan minta keselamatan dan afiah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu amalan ketiga. Lalu amalan yang keempat, yang paling gampang, yang paling sifatnya umum, bisa semua ngamalkan. Apa? Disebutkan dalam kitab Na'tul Bidayat, diceritakan bahwasanya orang yang sudah sholat 4 rakaat tadi, lalu dia tulis ayat salamun, qaulan mir rabbir rahim, salamun ala nuhin fil alamin, salamun ala Ibrahim, salamun ala Musa wa Harun, salamun ala Ilyasin, salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin min kulli amrin, salamun hiya hatta matla'il fajr. Ditulis di kertas, lalu kertasnya dicelupkan di air, airnya diminum. Nanti Habib kirim lewat grup. Ini yang bikinnya nggak usah rame-rame, bikin satu orang saja, misalnya Ustaz Ari saja yang bikin. Nanti jenengan siapin ember di rumah, tulis tuh kertas, masukin di ember, dari rumah bawa air aqua, lalu isi di aqua itu, buka, isi itu ember, lalu ambil lagi airnya saja diambil, kertasnya jangan diambil, minumin. Kita anak-anak semuanya diminumin. Dikatakan faman syuriba minhu amina mimma yanzilu minal bala fi dzalika nar ila tamal ma'am. Barang siapa yang meminumnya, Allah akan jaga dia dari setiap bala yang Allah turunkan pada hari tersebut sampai 1 tahun ke depan. Itu amalkan. Dikatakan tulis. Kata ulama, iya ahsan, kata ulama. Ini amal yang terakhir ini yang lebih bagus. Kenapa? Li umum naf'i biha. Manfaatnya umum. Anak-anak, perempuan yang haid, nifas, yang tadi tidak bisa mengamalkan itu bisa minum tersebut. Dikatakan. Nah, jadi amalkan. Tulis.
nanti Habib kirim lewat grup. Nanti Habib kirim lewat grup, diamalkan. Rugi gak ngamalin? Mengatakan rugi. Insya Allah kalau seandainya kita ngamalin nih, corona tuh lewat saja insya Allah. Nggak akan berdampak apa-apa, sakit biasa saja nanti. Kalau kita ngamalin semuanya, tapi dengan syaratnya apa? Buatul iman wal yakin, kuat harus keimanan dan keyakinan kita ketika kita ngamalin. Kalau nggak kuat, ragu-ragu dengan amalan itu, nggak berhasil amalannya. Harus kuat yakinnya. Lalu satu lagi yang terakhir, ini Habib kasih tahu. Ini amalannya. Tulis wafak. Wafaknya begini. Gampang nulisnya. Ini ayat Quran. Ayat Quran yang ditulis keliling di segi 4. Ayat Quran ditulis segi 4, tapi nggak ada titiknya, nggak ada harokatnya. Di situ dituliskan ayat tadi, ayat salamun tadi itu, nggak ada titik, nggak ada harokat. Ini katakan. Terus ada nama Allah, ada nama Israel, Jibril, Mikail, Israfil, Israel. Tulis tuh di kertas nanti ngamalkannya. Kemudian celupkan di air juga sama, masukin aja jadi satu. Tulisan itu tadi. Ada. Insya Allah dengan izinnya Allah akan jauhkan dari setiap bala musibah. Ini katakan. Paham? Ada yang tanyakan? Niat solatnya 4 rakaat 2 rakaat 2 rakaat atau 6 rakaat 2 rakaat 2 rakaat 2 rakaat. Niatnya boleh kita gabung niat solat biasa, seperti contoh ba'diyah maghrib. Kalau kita ngamalkannya setelah ba'diyah maghrib, ya lakukan ba'diyah maghrib 2 rakaat ba'diyah maghrib dan awabin 2 rakaat lagi misalnya. Atau tambah misalnya ba'diyah isya. Ba'diyah maghrib atau ba'diyah isya boleh. Atau kita amalkan misalnya di pagi hari sholat duha 2 rakaat 2 rakaat 2 rakaat. Ayat kursi surah Al-Ikhlas, ayat kursi surah Al-Ikhlas, lalu baca doanya. Paham? Itu saja. Atau misalnya mau lakukan sholat sunnah mutlak boleh juga. Sholat sunnah mutlak, usolli sunnatal mutlak rakaatain lillahi ta'ala. Paham? Lagi tanya? Paham? Nanti Habib kirim ke grup. Menyatakan. Ada yang tanya? Tidak ada? Ibu-ibu? Ada yang tanya? Nggak ada. Kemudian Habib kasih akidah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la adwa wala tiyarah wala hammah wala safar wala gul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la adwa, tidak ada penyakit menular, wala tiyarah, tidak ada yang namanya kesialan, wala hamah, tidak ada yang namanya burung hantu bawa keburukan, wala safar, tidak ada yang namanya bulan safar itu membawa keburukan, wala gul, tidak ada jin yang bisa mengganggu kita sehingga kita tidak melakukan perkara tersebut. Yang pertama, wala adwa, kata Rasulullah. Rasulullah bilang wala adwa, tidak ada yang namanya penyakit menular. Ayo, Habib mau tanya, ada nggak penyakit menular? Ada nggak? Ada nggak? Apa yang lagi ngetren? Corona. Lagi trending corona ini memang. Corona. Tapi Nabi bilang wala adwa, tidak ada penyakit menular, kata Rasulullah. Tapi di dalam riwayat lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam riwayat lain,
an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yuridu mumridun ala musahih. Jangan gabungkan yang sakit dengan yang sehat. Lalu riwayat lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Fira minal maghdum firaka minal asad. Larilah kau daripada penyakit kusta yang menular sebagaimana kau lari ketika kau melihat singa. Bayangkan kalau kita lihat singa di depan kita, apa yang kita lakukan? Lari kita pasti. Lalu riwayat lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Idza sami'tum bit-ta'un fil ardi fala tadkhuluha. Jika kalian mendengar ada penyakit menular di suatu daerah, jangan kalian masuk ke daerah itu, kata Rasulullah. Rasulullah bilang tidak ada penyakit menular. Di sisi lain Rasulullah bilang yang sakit jangan digabungkan dengan yang sehat. Kalau melihat penyakit menular lari bagaikan melihat singa. Kalau di tempat kita ada penyakit menular, desa itu ada penyakit menular, jangan masuk ke desa tersebut. Mengatakan apa maksudnya? Sahabat nanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kata sahabat, fama balal ibil takunu fi ramli ka'annaha dhiba fayukhalitu hal ba'ir ajrab fayajarribuha. Ya Rasulullah, bagaimana menurut engkau? Kami punya onta yang sehat, lalu kami punya onta yang sakit, lalu penyakit onta yang sakit ini kami gabungkan dengan onta yang sehat, lalu semua onta yang sehat ini kena penyakit semua. Itu gimana ya Rasulullah? Lalu Rasulullah ngomong lagi kepada orang Arab itu. Apa kata Rasulullah? Famani a'dal awal. Lalu pertanyaannya, siapa yang menularkan yang pertama? Yang menular yang pertama siapa? Nah, kalau seandainya ini penyakit menular, yang menular yang pertama siapa? Nah, kalau ini memang penyakit menular, yang menular yang pertama siapa? Makanya penyakit nggak menular. Artinya di sini apa? Di sini mengajarkan kepada kita oleh Rasulullah bahwasanya penyakit itu tidak menular, tapi penyakit itu datangnya dari mana? Allah. Yang ngasih penyakit Allah, yang memberikan kesembuhan juga Allah. Manusia atau apapun tidak menjadi sebab kita sakit. Bukan karena si fulan yang menyebabkan kita sakit, bukan. Murni kita sakit adalah yang menyebabkan karena Allah. Murni karena yang sakit itu, yang menyebabkan dia sakit adalah Allah. Tapi kita diwajibkan untuk ikhtiar. Ketika kita kena sakit atau ketika melihat ada penyakit menular, kita harus menjauh, menghindar. Jikalaupun kita sakit, yang menyebabkan kita sakit si fulan bukan? Bukan. Yang menyebabkan kita sakit Allah. Makanya jangan ada bahasa ketika kita sakit menular, kena corona, Habib saya kena corona gara-gara si fulan Habib, karena dia duluan yang kena baru saya Habib. Enggak juga begitu. Dia sakit ya karena Allah, jenengan sakit juga karena Allah. Enggak ada embel-embelan manusia yang menjadikan sebab kita sakit, enggak ada. Hanya saja kita diperintahkan oleh Allah untuk wajib ikhtiar semaksimal mungkin. Itu Rasulullah katakan, jika kalian mendengar suatu daerah di situ ada penyakit menular, jangan masuk. Yang sakit jangan digabungkan dengan yang sehat. Itu bagian dari ikhtiar. Jikalaupun kita sakit, yang menentukan sakit siapa? Begitu juga sebaliknya, jika kita sembuh, yang menentukan sembuh siapa? Allah. Tapi kita terkadang tumpuan kita bukan kepada Allah. Makanya kalau sakit kita larinya kepada siapa? Lari ke Allah. Lari ke Allah. Hah? Lari ke dokter.
makan obat. Padahal nggak seperti itu. Harusnya Habib tanya, Pak, Bu, benar nggak kalau sakit kita lari ke dokter? Benar nggak? Benar nggak? Kita kalau sakit larinya ke dokter, benar nggak? Ada betulnya, ada enggaknya. Betulnya apa? Betul, kalau sakit lari ke dokter bagian daripada ikhtiar. Enggak betulnya apa? Kalau kita sakit bertumpu kepada dokter, itu yang salah. Kita anggap dokter, obat dan berbagai macamnya itu hanya bagian daripada ikhtiar. Tapi tetap ya gini, yang ngasih sakit itu adalah Allah, yang memberi kesembuhan juga adalah Allah. Itu yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Banyak cara, banyak ikhtiar, Allah berikan cara. Kalau sakit kata Nabi apa? Bersedekah. Dau mardakum bisedekah kata Nabi. Obati penyakit kalian dengan sedekah. Ayo Pak, Bu, jenengan kalau sakit bersedekah. Ada yang sedekah? Ada? Enggak ada. Kalau omongan dokter bukan main kita percaya. Kata dokter makan obat 3 kali sehari. Habis makan ya, jangan makan sebelum makan ya. Jangan makan obat sebelum makan obat molak ini enggak nafsu makan, makan dulu baru mau makan obat. Kenapa? Ngikutin kata dokter. Ini Nabi yang bilang enggak ada yang ngikutin. Nabi bilang apa? Dau mardakum bisedekah. Obati penyakit kalian dengan sedekah. Ada yang datang? Ada yang ngamalin? Enggak. Sehat aja enggak mau sedekah, apalagi sakit. Harusnya sedekah. Sedekah juga bagian dari ikhtiar. Datang ke kiai, datang ke ustadz, datang ke habib, minta air, minta didoakan bahwasanya kita sakit. Itu obat bukan? Itu obat juga, itu bagian dari ikhtiar. Itu bagian daripada ikhtiar. Dan cara ikhtiar kepada Allah ini banyak. Banyak. Makanya kalau kita meminta tolong, pertama tumpuan kita kepada Allah. Makanya Allah katakan dalam Al-Qur'anul Karim, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah na'budu. Hanya kepada Engkau ya Allah nasta'in. Minta tolong. Itu pengakuan kita kepada Allah. Jadi ingat, kalau ada apa-apa bukan manusia yang menjadi sebab, tapi murni karena Allah. Makanya Rasul bilang tidak ada penyakit menular. Penyakit itu siapa yang memberikan? Allah. Paham? Jadi kita wajib ikhtiar. Wajib ikhtiar menjauhkan diri kita dengan orang-orang yang sakit, dikatakan. Lalu yang kedua, wala tiarah. Dan tidak ada yang namanya kesialan. Siapa yang suka jalan naik motor, pas di jalanan lihat ada ular, nggak jadi jalan, balik dia. Siapa? Ada yang begitu? Banyak. Ngapain balik? Sial. Nah, kalau pergi lanjutin sial. Nggak begitu. Nggak ada yang namanya sial. Nggak ada yang namanya sial. Ada ular malam Jumat datang ke rumah kita. Kita mau bunuh, dibilang jangan dibunuh. Ini malam Jumat Kliwon lagi. Jangan dibunuh, bahaya. Justru lebih bahaya kalau nggak dibunuh. Bunuh. Habib, suami saya mau mancing, sama saya nggak izinin. Kenapa nggak diizinin? Karena saya lagi hamil. Nanti kalau mancing itu dapat ikan, anak saya jadi sumbing juga kayak ikan itu. Nggak begitu. Mancing saja. Jadi suaminya mau nyembelih nggak boleh, nyembelih ayam nggak boleh, mancing nggak boleh. Nggak apa-apa, silakan saja. Nggak ada yang seperti itu dalam Islam. Paham?
Karena tidak ada yang namanya kesialan itu nggak ada. Aduh Habib sial hari ini saya. Kenapa? Gara-gara ketemu si fulan Habib. Nggak begitu. Nggak ada yang namanya kesialan. Yang ada adalah alama qadarullah, atas apa yang telah ditakdirkan oleh Allah. Jika terjadi suatu hal yang tidak menyenangkan dirimu, ya sabar. Sabar. Begitu juga kita duduk dalam majlis ini. Apa kebetulan kita duduk majlis ini? Enggak ada yang namanya kebetulan. Sering Habib sampaikan. Makanya jika kita ditentukan duduk majlis taklim ini, kita bersyukur kepada Allah. Jika diberikan kesulitan kesusahan, kita bersabar. Tidak ada jalan lain. Sampai kapan sabarnya, Bu? Sampai kapan? Sampai mati. Sabarnya sampai mati. Kan. Biar apa? Biar kita bahagia. Bahagianya di mana? Di akhirat. Bahagianya di akhirat. Ingat, tidak ada yang namanya kesialan. Habib bangun rumah pada hari Senin sial, nggak ada. Hari Rabu sial, hari apa? Apa? Meninggalnya orang tua, meninggalnya kakeknya atau orang tuanya itu biasanya nggak berani juga. Nggak bangun rumah? Ya, sial. Itu nggak ada yang seperti itu. Itu budaya-budaya orang kafir yang masuk di dalam budaya Islam. Mengatakan budaya-budaya Hindu yang masuk dalam agama Islam. Mengatakan banyak seperti itu. Banyak malam kliwon, apa mandiin keris, satu suruh. Ada yang suka begitu? Ada? Tidak ada. Wala hammah. Tidak ada burung hantu itu membawa keburukan. Dulu bangsa Arab itu kalau sudah di rumahnya ada burung hantu, wah mereka itu. Kalau kita nih burung apa? Burung gagak. Kalau masuk rumah ada yang mati. Benar ya? Enggak ada yang seperti itu. Enggak ada kesial-sial itu, enggak ada. Enggak ada kan. Paham? Kemudian juga Nabi bilang apa? Wala safar. Tidak ada keburukan di bulan Safar. Walaupun Rabu akhir bulan Safar ini Allah turunkan setiap bala, kita dianjurkan untuk mendekatkan diri kepada Allah tanpa kita takut dengan apa yang telah ditentukan oleh Allah kepada kita. Paham? Artinya kalau di negeri Hadramut, di kota Tarim, kalau Rabu akhir bulan Safar itu kalau musim panas, kita orang pergi semuanya ke kolam renang, nyewa kolam renang. Kita ceramah, kita tausiah, mendengarkan tausiah, nasihat dari guru. Habisnya siang sholat duhur berjamaah, habisnya mandi sampai sore. Makan kita orang. Begitu orang Tarim, mereka orang salihin. Kalau Rabu akhir bulan Safar mengajak keluarganya tamasya, jalan-jalan. Dengan syarat tidak melakukan perkara yang diharamkan oleh Allah. Tamasyanya kemana? Ke kebun. Jangan ke kebun, banyak kebun sini, kebun sawit. Dikatakan bawa keluarga makan di kebun. Dikatakan itu dianjurkan. Dekatkan diri kepada Allah dengan tanpa melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Jangan ada rasa takut dengan apa yang telah ditentukan oleh Allah kepada kita orang. Dulu orang kafir Quraisy ketika masuk bulan Safar, mereka ketakutan luar biasa, sehingga mereka apa? Mereka enggak berdagang, mereka tidak menikahkan putra-putri mereka. Ketika Rasulullah datang, Rasulullah menghapus. Rasulullah berdagang, Rasulullah menikahkan putra-putrinya di bulan Safar. Dikatakan, bulan apa yang biasanya enggak ada yang mau nikah di sini? Muharram. Padahal Muharram bulan bagus untuk nikah. Awal bulan mengatakan. Kenapa enggak mau nikah? Dianggap sial. Ya. Enggak ada yang seperti itu.
Ingat ya, nggak ada yang seperti itu dalam syariat Islam. Walagal kata Rasulullah, dan juga tidak ada burung jin yang mengganggu. Maksud tidak ada jin yang mengganggu ini, jangan sampai kita takut. Dulu bangsa Arab itu kalau melewat padang pasir, melewat jalan itu nggak berani. Kenapa? Karena di situ ada jin yang mengganggu. Mengatakan. Makanya Rasulullah katakan walagal, tidak ada jin yang mengganggu. Jika dia mengganggu, adzankan saja. Jika ada orang kemasukan jin, diadzankan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mengatakan. Insya Allah jinnya lari. Kalau dia nggak lari, jinnya nggak lari, sudah diadzanin, orangnya itu bukannya masukkan jin, tapi orangnya itu stres. Nah, biasanya orang stres itu kayak pura-pura dia seperti kemasukan jin. Ini katakan ngamuk, marah, ini katakan. Makanya diruqyah orang-orang yang seperti itu. Ini katakan. Makanya kalau ada yang kemasukan, bacakan adzan atau bacakan ayat kursi satu napas. Ambil air di gelas, bacakan ayat kursi satu napas, ditiupkan, lalu ambil airnya siramkan ke mukanya, atau suruh dia minum. Insya Allah menjauhkan. Paham? Itu diantara perkara-perkara kata ulama, hal-hal yang harus kita jauhi. Ini katakan di dalam syariat. Makanya segala sesuatu yang terjadi dalam hidup di dunia ini merupakan ketentuan, takdir dan kehendak Allah. Semuanya merupakan bagian daripada apa yang telah ditentukan takdir dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ada yang tanyakan? Enggak ada? Lanjut. Kemudian dalam kitab fikih kita itu terakhir kita bahas apa? Rukun iman, syahadat, rukun Islam, rukun iman belum, arkan imannya belum. Arkanul iman, sekarang rukun iman kita bahas. Antu'minu billah, beriman kepada Allah. Apa sih rukun iman? Iman itu apa sih? Dikatakan iman itu kata ulama adalah tasdik, dikatakan membenarkan, itu mempercaya, meyakini, itu iman. Dikatakan membenarkan, itu iman. Syariat, secara hukum syariat, tasdiqu bi jami'i ma ja'a bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam mimma ulima min ad-din bi darurah la mutlaqan. Dikatakan. Apa kata Rasul dikatakan ulama iman itu? Tasdiqu bi jami'i, membenarkan, meyakini, mengimani, mempercayai dengan apa yang segala sesuatu yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meyakini. Nabi mengajarkan kita untuk beriman kepada Allah, kita yakini, seakan-akan hati kita itu mengucapkan kalimat apa? Raditu, aku ridho dengan apa yang telah disampaikan oleh Nabi kepadaku. Meyakini, mempercayai, membenarkan. Dikatakan itu makna iman kata ulama. Dikatakan seakan-akan kita katakan raditu bima ja'a bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku ridho dengan apa yang telah didatangkan oleh Nabi kepadaku. Apa saja daripada keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, antu'minu billah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Arti iman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah meyakini, membenarkan apa-apa dari Allah Subhanahu wa taala. Itu makna iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala maujudun, adanya Allah, wa annahu wahidun fi dzati wa sifati wa af'ali. Allah itu esa di dalam zatnya, esa di dalam sifatnya, esa di dalam af'alnya, perbuatannya. La syarika lahu fi uluhiyah, tidak ada sekutu di dalam ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha mendengar, esa di dalam mendengarnya. Allah Maha menciptakan,
esa di dalam menciptakannya. Tidak ada makhluk pun bisa mampu yang menciptakan sebagaimana Allah menciptakan. Tidak ada. Ini katakan. Dan Allah maha sempurna di dalam ciptaannya. Artinya setiap makhluk yang ada di alam dunia ini adalah ciptaan Allah yang maha sempurna ciptaannya. Kita selaku manusia tidak boleh menghina daripada makhluk tersebut. Ketika kita menghina makhluk, pada hakikatnya kita itu menghina Allah Subhanahu wa taala. Contoh nih Habib. Habib bikin HP. HP Habib nih Habib yang buat sendiri. Lihat, Habib sendiri yang buat nih HP. Kemudian jenengan ngomong, Habib HP-nya jelek. HP-nya yang Habib bikin itu jelek. Pertanyaannya, penghinaan ini terhadap HP-nya atau penghinaan terhadap yang buat HP? Hah? Yang buat. Ketika kita menghina makhluk Allah, pada hakikatnya kita itu menghina Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan Allah tidak sempurna menciptakan manusia. Makanya hati-hati di dalam penghinaan kepada makhluknya Allah. Kenapa? Karena setiap manusia ini sempurna di dalam ciptaannya, baik dia jahat ataupun dia baik. Kenapa? Karena setiap kejahatan atau kebaikan yang dia lakukan bukan murni dari dia, tapi itu murni dari Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia ini berkehendak di atas kehendaknya Allah. Pada hakikatnya manusia ini tidak memiliki kehendak. Kenapa? Makanya kita ucapkan kalimat la haula wala quwata illa billahi aliyil azim. La haula wala apa la haula anil ma'siyah wala quwa anit ta'ah illa bitaufiqillah. La haula anil ma'siyah, tidak ada satupun makhluk mampu menghindar dari perbuatan maksiat kepada Allah. Wala gua, tidak ada makhluk yang mampu melakukan ketaatan kepada Allah illa bitaufiqillah, murni kecuali karena taufik dari Allah. Apa arti taufik? Taufik itu adalah kemampuan seorang hamba melakukan ketaatan atau menghindar dari maksiat kepada Allah. Itu taufik. Kayak kita duduk dalam majlis ini, sekarang ini duduk, apa karena kita yang duduk sini? Apa karena kita melangkahkan kaki kita? Lah. Karena murni ini taufik dari Allah. Jadi jangan pernah berbangga hati bahwasanya karena saya yang mengadakan majlis taklim, saya yang mengundang, saya yang duduk, saya yang dapat ilmu, karena saya yang belajar. Semuanya murni karena Allah. Makanya Allah katakan subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci Allah, la ilma lana illa ma 'allamtana. Tidak ada ilmu bagi kami kecuali Allah yang mengasih ilmu itu. Begitu juga kita duduk dalam majlis ini. Ada orang berbuat jahat kepada kita, apa? Karena dia berbuat jahat kepada kita? Bukan. Karena Allah yang menentukan kejahatan yang dia lakukan. Hanya murni karena Allah yang menentukan itu. Tidak ada makhluk yang bisa menghindar dari maksiat atau mampu melakukan ketaatan kecuali murni dari taufik dari Allah. Jadi jika dijahatin orang, ya sabar. Apa karena kita berbuat baik kepada orang, orang itu baik sama kita? Bukan. Apa karena kita jahat kepada orang, orang itu jahat juga kepada kita? Bukan. Murni kebaikan orang dan kejahatan orang kepada kita itu murni karena Allah. Jika kita berbuat baik, orang ini bisa berbuat baik, bisa berbuat jahat kepada kita. Jika kita berbuat jahat kepada orang ini bisa berbuat baik dan bisa berbuat jahat kepada kita. Artinya kebaikan dan kejahatan yang kita lakukan berdampak kepada kita itu murni karena Allah. Tapi Allah perintahkan kita untuk ikhtiar, jangan berbuat jahat.
Makanya ketika ada seorang pelacur bilang, saya jadi pelacur juga karena kehendak Allah, saya jadi pencuri karena kehendak Allah, saya jadi penjahat juga karena kehendak Allah, saya jadi pemabuk juga karena kehendak Allah. Betul atau tidak? Betul nggak? Betul. Wajib kita yakini. Betul. Kita mengingkari hal itu kufur, murtad kita. Kita mengingkari itu, keluar agama Islam kita. Kita wajib meyakini itu betul, benar. Apa yang terjadi saat ini, kau jadi penjahat, kau jadi pelacur, jadi pemabuk, jadi pencuri, apapun yang kau lakukan saat ini merupakan adalah apa yang telah ditakdirkan oleh Allah. Betul tidak? Betul. Tapi kau harus paham, satu detik ke depan kita tidak pernah tahu apa yang ditakdirkan oleh Allah kepada kita. Allah turunkan agama, Allah turunkan syariat, maka berjalanlah dengan syariat tersebut. Jika kau berbuat jahat, jika kau jadi pelacur, jika kau jadi pencuri, penjahat, pemabuk, pencuri dan berbagai macamnya yang kau lakukan, apa kata agama? Kau bertobat, bertobat. Jikalaupun kau maksiat lagi, itu juga sudah merupakan ketentuan Allah. Makanya Allah perintahkan kepada kita, jika kita maksiat, kita bertobat. Maksiat lagi, taubat lagi, maksiat lagi, taubat lagi. Sampai kapan? Sampai bosan untuk maksiat, sampai datang kematian kepada kita. Makanya dalam hidup ini Allah maha sempurna. Allah sempurna menciptakan suami kita, Allah sempurna menciptakan istri kita, Allah sempurna menciptakan putra putri kita, sempurna menciptakan orang tua, mertua, teman, usaha, rezeki kepada kita, sempurna. Yang tidak sempurna itu apa? Cara berpikirnya kita. Dalam apa? Dalam menyikapi apapun yang telah Allah tentukan kepada kita. Punya istri, ngeselin, jika cara sikap kita kurang sempurna, kita akan marah, kita akan berontak, bahkan memukul. Tapi jika akal ini sempurna dengan syariat, kita akan lebih bersabar, kita akan lebih bijak menghadapi hal tersebut. Begitu juga sama dalam hidup ini. Karena tidak ada jalan lain, Pak Bu. Dalam hidup ini bersabar dan syukur. Sabar di dalam segala suatu hal yang ditentukan oleh Allah yang tidak menyenangkan bagi kita, dan bersyukur atas apa yang telah ditentukan oleh Allah kepada kita. Jika Allah datangkan kita menjadi orang baik, sholat 5 waktu, duduk di dalam pengajian, bisa hadir, bisa bertatap muka, bisa saling mengenal dalam hal yang kebaikan, bersyukur kepada Allah. Ya Allah, alhamdulillah ya Allah, kau tentukan aku saat ini duduk majlis taklim. Ya Allah, alhamdulillah ya Allah, aku bisa melakukan sholat 5 waktu berjamaah. Ya Allah, alhamdulillah ya Allah, aku habis setelah membaca Al-Quran. Ya Allah, alhamdulillah ya Allah, kau berikan aku sabar. Syukur kepada Allah. Kenapa? Karena semua apa yang kita lakukan di dalam ketaatan adalah taufik dari Allah. Kalau bukan karena Allah, kita akan duduk dalam majlis ini. Kalau bukan karena Allah, hati kita jelek, jahat. Kalau karena Allah, suudzon penuh di dalam diri kita, iri dengki penuh dalam diri kita orang. Tapi Allah jagakan hal itu. Makanya wajib kita beriman maha sempurna Allah di dalam segala hal apapun yang telah ditentukan oleh Allah kepada kita. Itu sifat beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah ada dan esa. Itu makna beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Ingatin ya, arkanul iman di dalam rukun yang pertama yang baru kita bahas. Nanti yang kedua, ketiga insyaallah kita lanjutkan lagi. Ada yang ditanyakan dalam pembahasan ini? Silakan, apapun bebas tanya jawab. Ada? Tidak ada. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan dalam majlis kita, menambahkan ilmu kita,
dijauhkan dari segala perkara yang menyebabkan kita jauh dari Allah. Dan kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita, untuk orang yang kita cintai, orang yang mencintai kita, atau orang yang tidak senang kepada kita, atau orang-orang yang pernah berbuat baik dalam hidup kita, atau orang-orang yang pernah berwasiat doa kepada kita, atau yang punya hak terhadap kita, atau orang yang pernah kita zalimi atau yang menzalimi kita dari kaum musliman, kita mintakan kepada Allah, mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita dan dosa mereka, lalu Allah matikan kita dan mereka dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdal ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah. كلمة حق علينا هي وعليها نمر علينا إن شاء الله تعالى من الآمين آمين يا رب العالمين. اللهم ارزقنا بحمد نبينا حضر المرسلين شرعة الأحام على قدر المقربين. اللهم عاوننا بحلمك وزينا بحلمك أكرمنا بالتقوى جميلة بالعافية يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت astaghfiruka wa atubu ilaik. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, jangan lupa doakan Habib ya. Doakan Habib malam Rabu nanti, doakan Habib, bukan malam Rabu ini, malam Rabu depan. Tiap hari doakan Habib, doakan usikum bidoa. Habib wasiat dengan jenengan doakan Habib. Hanya ini yang bisa Habib sampaikan. Hadza ma aqul lakum wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Habib sudah sholat? Sudah. Belum sholat? Belum. Harus sholat aja dulu jam 3 dan. Selawatan itu nggak tahu SMS Wali Jumhur itu suara itu. Ya, untung berhenti. Kita terus. Ya.